Berikut ini merupakan video pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi teks deskripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua yang ada di rumah. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Ya, teman-teman, tanpa berlama-lama langsung saja di video ini nanti kita akan saling belajar, saling berdiskusi tentang teks deskripsi. Ya. Sekarang pertanyaannya, apa itu teks deskripsi? Miss akan memberi kalian sebuah video lebih dahulu. Kalian harus memperhatikan video ini ya. Tidak perlu sampai berlama-lama videonya. Nah, dari video tersebut, sekarang pertanyaannya adalah apa yang kalian lihat? Pertama, apakah kalian melihat pasir putih yang menghampar luas? Pertanyaan yang kedua, apakah kalian melihat batu karang? Pertanyaan yang ketiga, apakah kalian melihat debur ombak? Pertanyaan yang keempat, apakah kalian melihat nyiur di pinggir pantai dan langit yang membentang luas dengan indah sekali? Apakah kalian melihat semuanya itu? Nah, kalau kalian melihat semuanya itu, biasanya pemandangan itu bisa kalian temui di mana sih, teman-teman? Apakah pemandangan tersebut bisa kalian temui di pegunungan? Apakah bisa kalian temui di hutan, di taman, atau di pantai? Ya, jawabannya yang tepat adalah pemandangan tersebut bisa kita temukan di sebuah pantai. Jadi, teman-teman, secara tidak langsung dengan melihat video tadi, baru saja kita telah merinci suatu objek. Kita telah menggambarkan suatu objek yang kita lihat. Ini ada hubungannya dengan materi kita pada hari ini tentunya. Balik lagi pertanyaannya, apa itu teks deskripsi? Sudah ada yang bisa menyimpulkan? Ya, jadi sederhana sekali teman-teman pengertiannya. Teks deskripsi ini merupakan salah satu jenis teks yang berfungsi untuk memberi rincian terhadap suatu objek. Contohnya tadi yang kita rincikan adalah pantai. Kemudian pertanyaannya, Miss, apakah hanya tentang pemandangan alam saja? Tentu tidak. Ada banyak objek yang bisa kita deskripsikan. Boleh benda, ya, misalnya kalian yang mendeskripsikan rumah kalian, kemudian sekolah kalian, atau kalian ingin mendeskripsikan sebuah makanan, sebuah lukisan misalnya. Tentu bisa, yang lain pun, ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah tentang ciri teks deskripsi. Apakah semua teks memiliki ciri yang sama? Tentu tidak. Nah, dalam teks deskripsi pun memiliki ciri antara lain, yaitu tadi yang pertama, menggambarkan suatu objek. Ya. Kemudian yang kedua, penggambaran objek dalam teks ini dilakukan secara jelas dan terperinci. Yang ketiga, membuat pembaca seakan melihat langsung objek yang digambarkan dalam teks. Itu adalah tujuan kenapa harus secara rinci sih, gitu ya. Karena supaya pembaca yang membaca teks tersebut seolah-olah ikut merasakan, seolah-olah ikut melihat, gitu ya. Misalnya bagaimana nih contohnya? Saya belum paham nih tentang ciri teks deskripsi. Contohnya seperti ini. Apa sih yang dimaksud pembaca itu seolah-olah melihat objeknya secara langsung? Contohnya seperti ini. Misalnya, pada liburan sekolah tahun lalu, Miss Vivi dan keluarga pergi ke sebuah taman bunga. Di taman bunga, suasananya sangat sejuk. Kemudian juga sangat bersih, mempunyai halaman yang luas sekali. Di sana, Miss Vivi melihat berbagai macam jenis bunga. Di antaranya ada bunga mawar, bunga melati, anggrek, dan bahkan Miss Vivi menemukan sebuah bunga yang langka yang jarang sekali bisa kita temui, yaitu ada
Vivi bermain bersama keluarga, dan seusai bermain di labirin tersebut, Miss Vivi dan keluarga pergi makan di sebuah taman yang sangat bersih sekali di situ. Di sana juga terdapat banyak keluarga yang sedang berjalan-jalan bersama anak, ibunya, ayahnya, dan lain sebagainya. Oke, cukup segitu saja dulu. Nah, teman-teman, dari cerita tadi, apakah kalian bisa membayangkan bagaimana sih situasi di Taman Bunga pada saat itu? Nah, kalau kalian sudah bisa membayangkan, sudah bisa merasakan, itu berarti namanya adalah teks deskripsi, karena dibuat untuk merinci sesuatu yang pernah kita lihat agar pembaca, meskipun dia belum pernah ke Taman Bunga nih tadi, dia seolah-olah tuh bisa merasakan, seolah-olah bisa melihat situasi tersebut karena diberi gambaran yang begitu jelas, yang begitu terperinci. Itu maksudnya ya. Atau mungkin kalian mau mendeskripsikan hal-hal yang lain, misalnya kalian pernah berlibur kemana, misalnya kalian pernah berlibur ke puncak, misalnya ke sebuah candi, itu pun bisa kalian deskripsikan. Nanti ketika kalian menulis teks deskripsi tersebut dengan rinci, orang yang membaca tentu pasti akan bisa seolah-olah melihat langsung situasi tersebut. Begitu maksudnya ya. Oke, lanjut. Berikutnya mengenai struktur teks deskripsi. Ya, jadi teman-teman, dalam teks deskripsi ini ada dua strukturnya. Yang pertama adalah identifikasi atau deskripsi umum yang diikuti dengan deskripsi bagian. Untuk deskripsi umum ini biasanya dia terdapat pada paragraf awal, paragraf pertama. Kenapa? Karena biasanya dia berupa gambaran umum ya terhadap objek yang ingin disampaikan penulis. Kemudian diikuti di paragraf-paragraf selanjutnya yaitu tentang bagian yang lebih lanjut dari deskripsi umum, yaitu deskripsi bagian, yang dimana dia secara jelas dan terperinci menggambarkan objek tersebut sehingga pembaca seakan merasakan. Gimana sih Miss maksudnya, belum paham lagi gitu ya. Maksudnya adalah seperti ini. Miss beri contoh ya. Kalian silakan baca, di situ ada sebuah teks, judulnya adalah Sekolahku. Paragraf pertama itu adalah deskripsi umum. Kenapa? Karena dia menjelaskan, memberi gambaran umum, gambaran tentang sekolahnya. Sekolahnya mempunyai lingkungan yang sangat bersih dengan halaman parkir dan lapangan upacara yang luas. Lokasi sekolahku tepat berada di tengah-tengah sawah sehingga membuat suasana sekolah tampak segar dan sejuk. Kemudian diikuti di paragraf kedua itu adalah deskripsi bagiannya. Kenapa disebut deskripsi bagian? Tadi sudah dijelaskan karena dia sudah secara rinci di situ menjelaskannya. Sekolahnya mempunyai 3 gedung utama. Coba kalian bayangkan, sekolah yang mempunyai 3 gedung utama. Kira-kira apakah sekolahnya bentuknya letter U ya? Gedung 1, gedung 2, gedung 3 di sini. Nah, kemudian gedung itu diberi nama gedung A, B, dan C. Kemudian semua lantai kelasnya menggunakan keramik. Sekolahku mempunyai aula yang besar yang biasanya digunakan untuk acara-acara seperti wisuda, nikahan, olahraga, dan lainnya. Selain itu, sekolahku juga mempunyai ruang laboratorium komputer yang cukup banyak. Warna merah dengan kombinasi abu-abu menjadi dominasi warna yang sangat mencolok di sekolahku. Masjid dan kantin tidak lupa menambah lengkap keindahan sekolah. Nah, menurut kalian sudah rinci belum sih deskripsinya? Sudah ya, karena dia menceritakan tentang sekolahnya, sampai keramik di kelasnya juga diceritain, kemudian sampai warna temboknya juga diceritakan, sampai ada berapa gedung di sekolahnya diceritakan, di mana letak sekolahnya pun diceritakan. Nah, itu berarti seolah-olah kan kita sebagai pembaca, kalau Miss Vivi itu bisa membayangkan, wah berarti sekolahnya ada di tengah-tengah berada di tengah-tengah sawah, pasti udaranya sejuk, kemudian punya 3 gedung utama, pasti sekolahnya bentuknya letter U deh, kemudian punya gedung atau aula, wah ini pasti kalau ada hari-hari tertentu akan sangat ramai sekali, seperti itu ya. Meskipun sebenarnya Miss nggak tahu itu sekolahnya di mana,
kita bisa membayangkan tempat itu bagaimana. Begitu, teman-teman. Jadi di paragraf pertama itu adalah deskripsi umum. Nah, di paragraf kedua adalah deskripsi bagian. Oke, nah sekarang teman-teman setelah membaca teks deskripsi tersebut, mari diskusikan hal-hal berikut. Yang pertama, apa tujuan teks di atas ditulis? Teks yang tadi ya maksudnya. Yang kedua, pertanyaannya adalah bagaimana sekolah tersebut digambarkan? Pertanyaan yang ketiga, informasi apa saja yang dapat ditemukan dalam teks? Terakhir, apakah teks tersebut sudah sesuai dengan ciri-ciri teks deskripsi? Ya, jawabannya adalah silahkan kalian diskusikan dengan teman kalian, boleh melalui WA group atau bagaimana gitu ya. Nanti setelah kalian menemukan jawabannya, kalian boleh berkomentar. Saksikan video ini, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.